Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriska Hairunisa, Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai proses sensorik, yaitu sistem pada indera pendengaran atau sistem auditorius. Untuk pembahasan selanjutnya, bisa nonton video ini sampai selesai ya. Proses sensorik pada indera pendengaran sistem auditorius. Selanjutnya, kita akan masuk kepada sistem pendengaran. Apa sih sistem pendengaran itu? Nah, fungsi sistem pendengaran auditori atau telinga berfungsi untuk memersepsikan suatu bunyi atau lebih tepatnya persepsi tentang objek-objek dan kejadian-kejadian melalui bunyi yang mereka timbulkan. Bunyi adalah vibrasi molekul-molekul udara yang menstimulasi sistem auditori. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian-bagian telinga. Nah, bagian-bagian telinga terbagi menjadi 3. Yang pertama, telinga bagian luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Oke, next, kita masuk pada bagian pertama, yaitu telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdapat lubang telinga yang berfungsi sebagai jalan masuknya suara ke telinga. Terus juga daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara yang masuk kepada telinga. Dan juga saluran telinga yang berfungsi menghubungkan antara telinga luar dan telinga tengah. Next, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua ya, yaitu telinga bagian tengah. Nah, di bagian telinga tengah terdapat selaput pendengaran atau gendang telinga. Gendang telinga akan bergetar jika ada suara yang masuk melewati saluran tengah. Dan ada juga saluran eustasius, saluran yang menghubungkan telinga dan mulut yang fungsinya mengatur keseimbangan tubuh. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang namanya tulang pendengaran. Tulang pendengaran terbagi 3. Yang pertama, tulang martil atau yang disebut malleus adalah tulang kecil berbentuk seperti martil yang menyusun tulang pendengaran pada telinga tengah. Tulang ini terletak pada bagian permukaan dalam gendang telinga dan ujung lainnya pada tulang landasan. Tulang ini berfungsi menghantarkan getaran suara dari gendang telinga kepada tulang landasan. Yang kedua, tulang landasan yang disebut dengan ingus. Ini adalah tulang cilik yang berbentuk seperti landasan, merupakan salah satu tulang pendengaran yang menghubungkan tulang martil dan tulang sangurdi. Yang ketiga, tulang sangurdi. Biasa disebut sebagai stapes, merupakan tulang kecil yang menyerupai sangurdi kuda. Tulang ini merupakan tulang pendengaran terakhir pada telinga tengah yang berfungsi sebagai penerima getaran suara dari tulang landasan dan mengantarkannya kepada membran di telinga dalam melalui tingkap oval. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu telinga bagian dalam. Nah, di telinga bagian dalam terletak di dalam bagian tulang temporal dan tersusun atas 2 bagian, yaitu terdiri atas 2 labirin. Yang pertama, labirin membran yang terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, ampula, urticulus, sacculus, cochlea atau rumah siput. Yang kedua, labirin tulang. Nah, terus ada juga rongga keseimbangan atau rongga yang di dalamnya terdapat 3 saluran setengah lingkaran, yaitu ampula, urticulus, sacculus yang terletak di dalam rongga vestibulum pada labirin tulang. Selanjutnya kita masuk di bagian yang namanya tingkap. Apa sih tingkap? Nah, tingkap berfungsi untuk menyalurkan getaran ke telinga dalam dan sebagai penyeimbang getaran. Yang pertama, tingkap jorong. Nah, tingkap jorong merupakan membran berbentuk oval yang berhubungan dengan tulang sangurdi. Dan ada juga namanya tingkap bundar. Nah, tingkap bundar merupakan membran berbentuk bundar atau bulat. Di sini juga ada yang namanya saluran setengah lingkaran, yang terdiri dari 3 buah saluran setengah lingkaran yang tersusun menjadi satu kesatuan. Dan masing-masing bagian berisi cairan endolimfe. Dan ada juga yang namanya rumah siput atau cochlea.
Koklea memiliki 3 saluran yang sejajar, yaitu saluran vestibulum, saluran tengah, dan saluran timpani. Di tiga saluran vestibulum yang terhubung dengan jendela oval, saluran tengah, dan saluran timpani yang terhubung dengan jendela bundar. Selanjutnya, di sini ada 3 saluran setengah lingkaran, atau lebih kerapnya disebut sebagai kanalis semisirkular. Suatu struktur yang terdiri dari 3 buah saluran yang menjadi kesatuan berfungsi sebagai alat pengatur keseimbangan. Ada juga ampula. Ujung dari setiap saluran setengah lingkaran yang membesar dan berisi reseptor dan pangkalnya terhubung dengan urtikulus yang menuju sakulus. Dan ada juga urtikulus dan sakulus, merupakan organ keseimbangan statis yang berfungsi untuk memberikan respons terhadap perubahan kedudukan kepala. Nah, dan ada juga koklea. Koklea mengandung organ korti yang berfungsi sebagai alat pendengaran. Selain itu, koklea atau rumah siput akan bergetar bila ada bunyi dan getaran guna merangsang ujung-ujung saraf pendengaran dan dilanjutkan kepada otak. Nah, selanjutnya masuk kepada mekanisme kerja telinga. Pertama, getaran bunyi, daun telinga, lubang telinga, gendang telinga bergetar, cairan limfa pada rumah siput bergetar dan menuju otak melalui saraf pendengaran. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu telinga sebagai alat keseimbangan. Alat keseimbangan terletak pada ampula berisi kelompok saraf sensori yang memiliki rambut dalam tudung gelatin dalam bentuk kubah yang disebut kupula. Urtikulus dan sakulus berisi sekelompok sel saraf yang memiliki rambul yang bebas pada ujungnya dan melekat pada otolit. Bagian vestibulum terbagi menjadi 2, yaitu organ ampula atau kristal. Organ-organ keseimbangan yang ada dalam urtikulus dan sakulus. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan. Thanks for your attention and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.